dan merekam suara jeritan saat beruang mencabik-cabik tubuh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, terima kasih buat kalian yang baru aja klik video ini. Sebelum kita masuk ke tema, aku minta tolong kalian buat klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Di video ini akan aku bahas sesuatu yang berbeda sama kalian daripada video-video sebelumnya, karena yang akan aku bahas hari ini adalah kisah-kisah tentang orang yang meninggal karena sesuatu hal yang tidak biasa. Jadi orang-orang ini dikisahkan meninggal karena dimakan hidup-hidup oleh hewan. Aku bersimpati kepada korban-korban yang ada di dalam kisah ini dan juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, dan aku berharap semoga kita semua bisa ambil pelajaran dari kisah yang akan aku bawakan sama kalian. Kisah pertama ini datang dari Indonesia. Ada seorang wanita bernama Watiba yang berasal dari Sulawesi Tenggara, berumur 54 tahun, dan dia dikabarkan telah meninggal di tahun 2018 dikarenakan telah ditelan oleh seekor piton berukuran kurang lebih 7 meter. Kejadian ini berawal di tanggal 1 Syawal 2018. Jadi Watiba ini janjian sama anaknya untuk sholat id bareng. Ternyata setelah ditunggu-tunggu ini, sang ibu tidak kunjung datang. Terakhir kali anaknya ingat bahwa Watiba ini sempat bilang kalau dia mau berkebun di sore hari itu. Jadi anak ini cemas, nungguin ibunya nggak datang-datang. Akhirnya dia minta tolonglah sama warga sekitar untuk bantuin dia cari ibunya. Nah, setelah dilakukan pencarian bersama warga, akhirnya ditemukanlah sendal, parang, dan senter milik Watiba ini tercecer di kebun. Setelah mereka melihat barang-barang tadi, kecurigaan mereka semakin bertambah karena mereka melihat rumput di sekitar perkebunan tersebut terlihat merunduk, seperti ada hewan buas yang telah memangsa buruannya. Setelah dilakukan penelusuran, akhirnya ditemukanlah seekor piton yang terlihat sudah tidak bisa bergerak, dengan perut besar dan terlihat kekenyangan. Jadi dibawalah ular itu oleh para warga ke kampung, dan akhirnya perut dari ular itu dibelahlah. Dan betapa kagetnya warga sekitar, ternyata mereka menemukan jasad Watiba di dalam perut ular tersebut. Nah, kalian bisa dapat artikel-artikel tentang kejadian ini di media online, dan kalian juga akan dapat gambar-gambar ketika perut dari ular itu dibelah. Tapi mohon maaf, di video kali ini aku tidak akan menayangkan tentang gambar tersebut karena itu sangat-sangat menyeramkan. Ternyata ini bukanlah kejadian pertama di Indonesia. Menurut artikel dari National Geographic, di tahun 2015 ada pria bernama Akbar Sulibiro yang bekerja di perkebunan kelapa sawit ternyata mengalami hal yang sama. Tubuh Akbar juga ditelan oleh ular piton berukuran kurang lebih 7 meter. Bagaimana seekor ular bisa menelan tubuh orang dewasa? Karena ular tersebut memiliki panjang 7 meter dengan berat 50 kg. Dengan ukuran tersebut, seekor ular dapat mencengkram mangsanya dan memutuskan aliran darah ke jantung yang membuat korban tersebut akan mati dalam hitungan detik. Kisah berikutnya adalah tentang serangan dari beruang grizzly. Pada tahun 2003 di Taman Nasional Katmai, Alaska, Treadwell 46 tahun dan Amy 37 tahun ditemukan tewas. Pasangan tersebut berkemah di suatu daerah terpencil yang berukuran 1,6 juta hektar. Di bulan Oktober biasanya beruang grizzly lagi ganas-ganasnya karena mereka ini sedang mempersiapkan hibernasi di musim dingin. Jadi beruang ini sedang gencar-gencarnya mencari mangsa. Pasangan ini akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kemahnya karena Treadwell pengen banget ketemu sama beruang betina favoritnya. Dan ternyata keputusan itu salah. Di tanggal 6 Oktober, seorang pilot taksi udara menjemput pasangan ini untuk pulang. Tapi naas, yang dia temukan adalah jasad dari Treadwell dan Amy. Pilot ini menceritakan ketika dia sampai, dia melihat perkemahan tersebut seperti ditinggalkan. Gak lama dari situ dia lihatlah seekor beruang yang sedang mengintai, seolah-olah dia lagi menjaga mangsanya. Dengan cepat pilot ini menghubungi penjaga taman untuk mencari Treadwell dan Amy. dan mereka menemukannya. Waktu ditemukan ini, kondisi Treadwell sangat-sangat mengenaskan karena banyak bagian tubuh dari Treadwell ini yang sudah lepas dari badannya.
Jadi kayak kepalanya yang udah hancur, tulang belakang, dan juga dia menemukan tangan yang sudah terlepas dari tubuhnya yang masih menggunakan jam tangan yang masih berdetak. Sementara jasad Amy ditemukan di gundukan ranting di dekat tenda yang robek. Mereka terpaksa harus membunuh beruang ini karena ketika mereka sedang melakukan pencarian terhadap sisa-sisa dari badan kedua pasangan ini, ternyata beruang tersebut menyerang mereka. Setelah mereka melakukan otopsi terhadap beruang ini, kejadian mencengangkan terjadi karena mereka menemukan bagian-bagian tubuh dari Treadwell dan Amy di dalam perut beruang tersebut. Dan ternyata beruang yang memangsa kedua pasangan ini adalah beruang betina kesayangan Treadwell. Para petugas menemukan rekaman milik Treadwell. Kameranya memang gelap, tapi suaranya terdengar dengan jelas. Kamera tersebut merekam selama 6 menit akhir dari kehidupan Amy dan Treadwell, dan merekam suara jeritan saat beruang mencabik-cabik tubuh mereka. Kisah selanjutnya adalah kisah tentang seorang tunawisma yang dimakan hidup-hidup oleh tikus di sebuah pulau bernama Majorca di Spanyol. Frank Herman berusia 56 tahun dari Jerman, tinggal di bawah jembatan dan hidup dengan mengemis serta memakan makanan yang dibuang dari supermarket lokal sekitar. Majorca adalah tujuan populer ekspatriat Jerman. Namun saat ekonomi jatuh, banyak yang mulai terdampak. Menurut The Croatian Time, Herman merupakan salah satu dari mereka yang jatuh pada masa-masa sulit. Dia ditemukan sedang berusaha merangkak dari bawah jembatan tempat dia tidur. Dokter menemukan dia telah tertutupi oleh gigitan tikus dan sebagian tubuhnya telah hilang. Herman terlalu lemah untuk mempertahankan dirinya dari hewan pengerat itu. Meskipun ia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, dia meninggal karena kegagalan organ besar-besaran. Artikel tentang Herman ini pernah dituliskan di media online pada tahun 2013. Namun sekarang sangat sulit untuk menemukannya karena ada beberapa pihak yang merasa kasus ini seperti dibesar-besarkan, atau ternyata kasus ini adalah sesuatu hal yang sangat memalukan bagi Spanyol. Kebanyakan orang-orang yang digigit oleh tikus adalah orang yang lemah, seperti anak kecil, orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang yang mabuk berat, bahkan lansia. Mereka kemungkinan akan menggigit ketika orang tersebut tidur, dengan luka yang diderita pada wajah, lengan, dan bagian tubuh yang tidak tertutup oleh baju. Gigitan tikus ini menyebabkan infeksi parah akibat bakteri. Pada tahun 2011 ditemukan seorang wanita tua memiliki penyakit stroke tewas karena digigit oleh tikus. Dia dibawa ke rumah sakit akan tetapi meninggal 2 minggu kemudian. Kasus terakhir ini mungkin adalah kasus yang terjadi satu-satunya sampai dengan hari ini. Seorang mantan model, Rebecca Zeni, berusia 93 tahun ditemukan tewas di panti jompo Georgia, Amerika Serikat di tahun 2015. Bukan meninggal karena diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit lansia pada umumnya. Hasil otopsi menemukan bahwa dia meninggal karena penyakit kudis selama dia tinggal di sana. Kudis ini disebabkan oleh kutu. Nah, ternyata kutu ini membuat rumah di lapisan kulit luar manusia. Menurut CDC, kutu atau tungau ini menggali kulit manusia untuk membuat rumah dan bertelur di dalamnya. Dan setiap kutu betina dapat bertelur sebanyak 10-25 butir. Sehingga setelah Anda terserang, ini akan sangat menyeramkan karena mampu menularkan kepada orang lain. Penyebab resmi dari meninggalnya Zeni ini adalah septikemia. Nah, septikemia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu atau tungau. Jadi septikemia ini adalah kondisi di mana seseorang keracunan darahnya sendiri yang diakibatkan oleh bakteri yang jumlahnya banyak. Itulah tadi kisah-kisah orang yang meninggal karena dimakan hidup-hidup oleh hewan. Kalau kalian nih punya ide atau saran untuk aku membahas sesuatu di episode-episode selanjutnya, kalian boleh komen di bawah sini atau kirim email ke email aku atau juga DM ke Instagram aku. Dan yang terakhir, aku nggak akan pernah lupa buat selalu ngingetin kalian buat subscribe channel ini, di like dan dinyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet-cepet ketemu. Sampai jumpa, bye-bye!